Om Swastiastu, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hermanto Arisudana. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Tegalsari. Saya adalah guru pendidikan agama Hindu, sekaligus mahasiswa dan peserta PPG dari LPTK Institut Agama Hindu Tampung Penyang Palangkaraya dengan NIM 2440037. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancayatnya. Selamat menyaksikan pada video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ucapkan dulu salam panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk mengawali, salah satu peserta didik mohon untuk memimpin persembahyangan dulu, membaca Gayatri atau Sarasvati Mantram. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Siddhiratu Raksami Siddhir Bhawantu Mesadam. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih pada Mbak Amel. Baik, saya cek kehadiran dulu untuk anak-anak. Amel, Lia? Ya. Dwiyana? Ya. Tika? Ya. Wisnu? Ya. Yomiko? Ya. Baik, semuanya hadir dengan sehat. Astungkara. Ya, saya lanjutkan. Sebelum ke materi utama, di sini saya akan menanyakan satu-satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya untuk permulaan aja. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan yatnya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Yomiko, silakan. Niatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk bakti kepada ide yang widiwasa sesama manusia, leluhur, guru, suci, dan alam semesta. Dalam agama Hindu, yaitu merupakan kegiatan spiritual yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hidup dan keseimbangan alam semesta. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Untuk yang kedua, di sini apa hubungan antara Trirena dan Pancayatnya? Ada yang tahu? Saya. Baik, Amel, silakan. Jadi hubungan antara Trirena dan Pancayatnya adalah Trirena 3 jenis hutang suci yang dimiliki setiap manusia Hindu. Bagian-bagiannya adalah Dewarna yang artinya hutang kepada Tuhan. Yang kedua, Resirna yang artinya hutang kepada para resi atau guru suci. Yang ketiga, Pitarna yang artinya hutang kepada leluhur. Sedangkan Pancayatnya adalah cara umat Hindu melaksanakan kewajiban membayar Trirena tersebut. 1. Dewayatnya untuk membayar Dewarna. Yang kedua, Resiyatnya untuk membayar Resirna. Yang ketiga, Pitrayatnya untuk membayar Pitrarna. Sedangkan manusiayatnya dan butayatnya melengkapi kewajiban terhadap sesama manusia dan alam semesta. Oke, sangat bagus. Beri tepuk tangan buat Mbak Amel. Baik, selanjutnya. Nih, mungkin ada yang bisa lagi, bisa langsung angkat tangan. Bagaimana penerapan yatnya dalam kehidupan modern? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Oke, Diana, silakan. Dalam kehidupan modern, Pancayatnya biasanya diterapkan melalui kegiatan sederhana dan kontekstual seperti riwayatnya bersembahyang secara rutin di rumah maupun pura, mengikuti hari raya keagamaan. Pitrayatnya merawat makam leluhur, mengikuti upacara ngaben. Resiyatnya menghormati dan mendukung kegiatan guru atau pemuka agama. Manusiayatnya membantu sesama, menyelenggarakan upacara potong gigi dan pernikahan. Butayatnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak alam. Oke, bagus. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir sebelum ke materi, yaitu
Apa dampak pancayatnya terhadap kehidupan sosial dan lingkungan? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya Pak, Oke, Ibu Tu silakan. pancayatnya berdampak positif terhadap kehidupan sosial, yaitu membina sikap gotong royong, toleransi, dan kasih sayang antar sesama. 2. Lingkungan adalah menciptakan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan keharmonisan dengan makhluk lain melalui budayanya. Secara keseluruhan, pancayatnya menanamkan nilai kesadaran spiritual, etika sosial, dan tanggung jawab ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, gini, berarti intinya pancayatnya itu adalah merupakan dasar ajaran dalam agama Hindu untuk kita melaksanakan keharmonisan kepada Tuhan, alam semesta, dewa, dan para leluhur dan antara manusia itu sendiri. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Baik. Di sini untuk sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, telah didik menjelaskan hakikat pancayatnya, harus bisa. Yang kedua, peserta didik diwajibkan menganalisis sumber ajaran pancayatnya. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan mengidentifikasi dan mendemonstrasikan penerapan pancayatnya. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mendeskripsikan implikasi pancayatnya. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk pancayatnya. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kelompok dan pembagian kelompok, kita nonton video dulu tentang penerapan ayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tonton bersama-sama. Perhatikan. Berjumpa kembali dengan kami. Saya Satu. Saya Sidi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pancayatnya. Contoh pelaksanaan butayatnya seperti berjarum, pengaturan segerahan, melestarikan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan sumber air, sungai, laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kalian sudah mengerti tentang yatnya. Nah, jadi bisa menyimpulkan arti dari pancayatnya itu sendiri apa. Jadi, ada yang tahu arti dari pancayatnya itu sendiri apa? Keseluruhannya? Dimas mungkin? 5. Pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Oke, bagus Dimas. Itu tadi pancayatnya adalah 5 korban suci dengan tulus ikhlas yang dilaksanakan oleh kita semua. Terus bagian-bagian dari pancayatnya itu apa? Yang pertama apa? Dewa yatnya. Yang kedua? Wasiatnya, Yang ketiga? fitrayatnya, Yang keempat? budayatnya, Dan yang kelima? Manusia yatnya. Baik, kalian sudah mengerti arti dari pancayatnya itu juga bagian-bagian dari pancayatnya. Di sini nanti saya tugaskan untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok karena ini ada 10 orang, kalian dibagi menjadi 2 jadi 5-5. Kalian akan mendapatkan tugas untuk mendiskusikan dengan kelompoknya tersebut. Nah, tugasnya ini saya bagi. Kalian langsung baca, ada petunjuknya juga. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Di situ ada petunjuknya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan yang seperti tadi tujuan pembelajarannya, menjelaskan, mengidentifikasi, mendemonstrasikan hakikat, sumber, penerapan, dan implikasi pelajaran pancayatnya. Nah, di situ kalian disuruh membuat mind mapping atau peta konsep. Nah,
Terus yang kedua, kalian suruh identifikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kalian menuliskan isi refleksi diri kalian tentang pancayatnya di kehidupan itu. Baik, bisa dimulai, mungkin bisa langsung mengerjakan, bisa membentuk kelompoknya, sesuai kelompoknya, kalian tulis. Kalau ada yang nggak tahu, bisa langsung ditanyakan. Diskusi dengan kelompoknya seperti apa? Refleksinya itu apa, Pak? Refleksinya kehidupan hari-hari kamu di rumah kayak gimana, kegiatannya apa yang sesuai dengan ajaran pancayatnya kayak gitu. Oh, iya. Mungkin ada yang ditanyakan? Gak misi kok wis. Apa misi ya? Mau gak sama? Oh iya dengok ya. Baik anak-anak, waktunya kurang 5 menit lagi. Segera selesaikan, setelah itu maju ke depan untuk presentasi. Waktunya habis, segera dikumpulkan. Untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili presentasi atau semuanya langsung maju? Silakan. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang riwayatnya. Pengertian riwayatnya adalah... Beri tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 2 mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Silakan Putri. Untuk contoh penerapan fitrayatnya yaitu melaksanakan upacara ngaben, memelihara tugu atau merajan keluarga, dan sembahyang saat hari raya Fitra Puja. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Untuk kelompok 1, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti selanjutnya untuk kelompok 2 maju. Kelompok 1 silakan kembali duduk. Baik, untuk kelompok 2 silakan persiapan untuk maju. Baik, ada yang tanyakan lagi dari kelompok 2? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan kalau ada kelompok 2. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Bagus untuk semuanya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sangat bagus. Oke, silakan duduk. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan menurut kelompok masing-masing. Sekarang kalian akan merefleksikan diri dengan diri sendiri. Nah, ini saya bagi tugas untuk mengerjakan, dijawab sesuai kemampuan kalian sendiri-sendiri. Udah kebagian semuanya? Nah, itu kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Cukup sebagai refleksi diri dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan dengan tenang. Baik, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Ini akan saya koreksi sebagai bahan koreksian di rumah nanti. Berarti sekarang dari kalian pembelajaran hari ini kalian bisa menyimpulkan apa itu pancayatnya tadi? Bisa salah satu bisa menyebutkan? Kesimpulan dari pancayatnya adalah salah satu ajaran penting dalam agama Hindu yang mengajarkan kita tentang rasa syukur dan penghormatan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, sama manusia dan lingkungannya. Baik, oke, yang dijawab oleh Mbak Amel sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan. Itu adalah penerapan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjaga harmonis kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta. Agar kita terhindar juga dari karma bala. Oke.
Untuk kegiatan pembelajaran hari ini mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, baik, sebelum diakhiri, ini saya akan membagikan refleksi untuk kalian sebagai penilaian untuk pembelajaran dari Bapak. Kalian bisa mengikuti petunjuk dari lembar refleksi ini. Ini saya bagikan. Nah, itu bisa kalian isi di rumah atau diisi sekarang langsung diserahkan ke saya, bisa, atau diserahkan besok waktu pembelajaran lagi. Baik, untuk selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, untuk penutup para Mas Santi bisa dipimpin untuk ketua kelas, bisa maju ke depan, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita para Mas Santi bareng-bareng, sama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan, ya. Tetap semangat. Semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Tepuk tangan.